statement yang sangat mulia yang patut untuk dicatat dengan tinta emas. Orang yang rendahan, orang yang tidak memiliki harga diri itulah orang yang tidak memiliki. Orang yang sekarang ini tidak rela dengan kerendahan dan kehinaan, selalu mencari yang paling termulia, yang paling terdepan, yang paling tinggi. Dia wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, seluruh pemirsa TV Sunnah, dari mulai Ahsan TV, kemudian Niaga TV, dan juga Asil TV dan Iman TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga perpisahan kita nanti perpisahan yang dilindungi oleh Allah dari keruh hati, perpecahan, dan penyimpangan dari kebenaran. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita pada kali hari ini kita membahas kitab Sayyidul Khatir di dalam bab uluwul himmah, tingginya cita-cita. Kadang kita mendengar di antara celotehan sebagian saudara kita, belajar bahasa Arab kok sulit ya. Ada lagi yang ngeluh, saya sampai hari ini belajar faraid nggak bisa-bisa. Ada lagi yang mencoba meratap, sampai hari ini saya sulit banget untuk sholat ke masjid, atau masih berat bangun qiyamul lail. Semua ini muncul dari lemahnya, rendahnya cita-cita. Karena orang yang memiliki tinggi cita-cita tidak pernah mengeluh. Orang yang memiliki cita-cita yang tinggi tidak pernah meratap. Dan orang yang bercita-cita tinggi meskipun badannya capek, pikirannya penuh dengan gemuruh harapan-harapan yang masih nyangkut di dalam cita-cita. Dia di dalam hidupnya tidak pernah sama sekali meratap, mengeluh, mengadu, apalagi mencoba untuk mengumpat karena tidak berhasil di dalam meraih sesuatu. Oleh karena itu Imam Al-Allamah Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sayyidul Khatir mengatakan min alamati kamalil aqli, termasuk tanda kesempurnaan akal. Uluwul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi. Artinya
Orang yang berakal itu selalu cita-citanya tinggi, dan cita-cita tinggi tanda orang yang cerdas. Makanya orang yang rendahan, orang yang pandir, orang yang bodoh, itu tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki harapan. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara khamsun min ahlin nar, ya, 5 orang termasuk calon penghuni neraka adalah ad-dha'ifu alladhi la zabra lahu, orang yang lemah lagi pandir akalnya, rendah akalnya. Hum fikum taba'an, ya, mereka itu hanya pengikut, ya, mengikuti alur, ya. Jadi tidak pernah memiliki satu ide. La yabghuna malan wala ahlan, yang tidak memiliki harapan untuk punya keluarga dan tidak punya harapan untuk punya kekayaan. Itu min ahlin nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, satu statement yang sangat mulia yang patut untuk dicatat dengan tinta emas. Min alamati kamalil aqli, termasuk tanda kesempurnaan akal seseorang adalah uluul himmah, tingginya cita-cita. Warradi, orang yang rela bidun, dengan berbagai macam kerendahan. Dani'un, itu adalah orang hina dan rendahan. Jadi di sini orang yang rendahan, orang yang tidak memiliki harga diri, itulah orang yang tidak memiliki cita-cita. Adapun tingginya harapan, kalau kita bisa memberikan satu makna, al-himmah adalah tawajjuhul qalbi wa qasduhu bi jami'i quwahur rohaniyah. Fokusnya hati dan tujuannya dengan seluruh daya kekuatan rohani ila janibil haq, untuk merealisasikan kebenaran, lihusulil kamali lahu, untuk meraih kesempurnaan dalam kebenaran tersebut, au li ghairihi. Ini hakikat daripada apa? Ulul himmah. Dan itu semuanya ada di dalam hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala inna fil jasadi la mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Kalau itu buruk, lemah, rendah, maka semuanya akan buruk, lemah, dan rendah. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Makanya kalau kita berikan satu kesimpulan, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ke alam akhirat itu hanya bisa ditempuh dengan hati. Makanya Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti manusia datang menghadap Allah, ya. Tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Qalbun salim, itulah hati orang yang bercita-cita tinggi. Orang yang sekarang ini tidak rela dengan kerendahan dan kehinaan, selalu mencari yang paling termulia, yang paling terdepan, yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengerucutnya di dalam merealisasikan kebenaran al-haq. Dan itu hati hanya bisa dimodali dengan 2 bekal. Jadi hati yang bisa memompa cita-cita yang tinggi, yang bisa menggelindingkan harapan-harapan kita, yang bisa mendorong begitu dahsyat, hati yang memiliki 2 pilar, yaitu ulul al-ilmu,
ilmu yang sekarang ini memberikan petunjuk untuk meraihnya, wa uluwul himmah, dan tingginya cita-cita di dalam rangka untuk mengejarnya. Ya. Dengan dua bekal itu, seorang akan mudah merealisasikan sesuatu, ya. Ilmu untuk menerangi, ya, sementara semangat untuk mengejarnya, sehingga kita tidak salah. Ibarat kita sekarang ini berjalan ke suatu tempat, kita mengetahui jalannya, rambu-rambunya, dan kita memiliki semangat untuk berjalan. Insya Allah sampai pada tujuan kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam satu statementnya, beliau menukil dari Atharul Ilahiyah, di mana di sana ada satu ungkapan, inni la anduru ila kalamil hakim. Saya tidak akan melihat ucapan orang bijak. Wa innama anduru ila himmatihi. Tapi yang saya lihat adalah semangat orang bijak itu. Banyak orang yang bisa berkata-kata bijak. Banyak orang yang bisa melahirkan kalimat-kalimat yang runut dan indah, tetapi ternyata sama sekali di dalam cita-citanya itu rendah. Realisasinya tidak ada. Akhirnya menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,